Sahabat Excellent dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Pak Anies Baswedan. Pak Anies, boleh tahu nih pandangan Bapak tentang social entrepreneurship maupun juga dengan social innovation, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit. Ya, begini, terminologinya boleh bervariasi ya. Kita juga sebetulnya punya, cuma namanya kita sering nggak mau pakai, gotong royong. Sederhana, iya. Gotong royong, kerja bersama untuk urusan-urusan bersama. Terminologi boleh gonta-ganti, tapi prinsipnya adalah jangan diam menunggu orang lain berbuat. Anda lihat masalah, you do it. Dan pikirkan tentang sustainability, keberlangsungan. Jadi jangan hanya melakukan sesuatu, selesai, jangan. Tapi keberlangsungan. Nah, begitu itu terjadi, maka kita akan bisa mendorong kemajuan, perubahan di lewat sektor-sektor yang kita biasa sebut sektor sosial. Jadi kalau kita melihat ada masalah tadi kita diskusikan masalah pendidikan, secara konstitusional ada nggak sih kewajiban buat saya melakukan? Tidak, saya tidak punya kewajiban konstitusional untuk melakukan itu semua, tidak ada. Ini adalah panggilan moral, bukan panggilan konstitusional, karena harus mengerjakan pemerintah. Nah, attitude kita adalah bila ada yang kurang, jangan minta orang lain turun tangan, minta diri sendiri turun tangan. Lakukan sesuatu. Kalau Anda melakukan sesuatu, orang lain akan ikut. Tapi kalau Anda meminta orang lain melakukan sesuatu, nggak ada yang ikut, guarantee. You do it, orang akan mengikuti. Nah, menurut saya spirit itu yang hari ini harus dikembalikan. Istilahnya bukan ditumbuhkan, memang dulu ada, cuman sekarang banyak yang hilang. Terus harus kembalikan lagi. Jadi Republik ini milik kita kok, bukan milik pemerintah. Negara bergerak lewat iuran pajak kita. Dan apapun yang negara kerjakan atas nama seluruh bangsa, apapun, termasuk jalan-jalan luar negeri itu adalah atas nama bangsa Indonesia. Nah, yang sekarang kita harus lakukan, ada banyak masalah. Jangan hanya minta orang lain, tapi social entrepreneurship atau yang lain-lain itu adalah salah satu model baru di mana melakukan terobosan kegiatan sosial yang juga secara bisnis dikelola dengan baik sehingga ada sustainability. Kita punya subak zaman dulu ya, atau kita punya gotong royong ngurusin keamanan kampung, tapi struktur kerjasama kita itu struktur kerjasama masyarakat rural, sehingga ketika dimasukkan dalam setting yang urban seringkali kebingungan melakukannya. Nah, terobosan-terobosan itu tadi itu salah satu cara di mana kita bisa melakukan sesuatu dengan setting yang lebih modern seperti sekarang. Ya. Pak Anies, satu kata lagi tentang entrepreneurship. Apa sih Pak, kalau Bapak lihat seberapa jauh penting pendidikan entrepreneurship bagi bangsa Indonesia sendiri? Sangat mendasar. Dan entrepreneurship ini di seluruh bidang. Apa sih entrepreneurship itu kira-kiranya gini? Bisa melihat peluang dan mengubah peluang itu menjadi satu kegiatan yang punya faedah bagi dirinya, bagi lingkungannya. Saya selalu melihat orangnya ada dua. Ada yang setiap ada peluang yang dilihat kesulitannya. Tapi ada juga orang yang setiap melihat kesulitan yang terlihat peluangnya. Ini menunjukkan perspektif. Jadi dalam kesulitan dia melihat justru kemudahan. Ada orang dalam kemudahan yang cari kesulitannya gitu. Nah, jiwa entrepreneurship itu jiwa di mana orang selalu melihat positif. Cari entrepreneur yang pesimistik, nggak ketemu. Betul, Anda nggak akan ketemu entrepreneur pesimistik. Hampir semua entrepreneur pasti optimistik. Kalau tidak, nggak akan jadi entrepreneur. Nah, sebuah bangsa yang punya semangat entrepreneurial tinggi itu pasti spirit optimistiknya tinggi.
Nah, pendidikan kita sekarang ini makin tinggi sekolahnya, makin tidak entrepreneurial. Seorang entrepreneur itu bisa mengubah peluang menjadi kenyataan, berani mengambil risiko, bisa mengelola. Itu karakter-karakter lah dari entrepreneur. Nah, tapi sayangnya makin tinggi sekolahnya makin gak berani ambil risiko. Makin tinggi sekolahnya makin tidak mau melakukan kegiatan terobosan. Tapi makin rendah, memang gak ada pilihan, karena itu dia mau melakukan risiko-risiko. Nah, di sini menurut saya pentingnya mendidik soal entrepreneurship. Dan ini juga yang sebenarnya mendasar di perguruan tinggi terutama. Kita tidak hanya membutuhkan ilmuwan, tapi kita membutuhkan ilmuwan yang bisa bekerja secara real untuk masyarakat. Dan di situ dibutuhkan leadership, entrepreneurship, dan juga punya basis etika yang kuat. Ya. Oke, Pak Anies, banyak sekali nih kesibukan Bapak gitu ya. Bapak sudah cerita banyak tadi. Pak, ada nggak sih kendala ketika Bapak melewati semua proses itu? Selalu ada, tapi itu bagian dari hidup. Jadi buat saya malah tidak usah diingat-ingat, nggak usah terlalu dipikirkan, bisa jalan. Yang penting kegiatan yang direncanakan, yang diharapkan berjalan dengan baik. Jadi ini juga yang menurut saya penting ditumbuhkan. Tadi Anda bertanya apa kendalanya. Sebenarnya kan kita bisa bertanya bagaimana menyelesaikan masalahnya. Dan di situ kita bisa 2 tahap lebih jauh. Seperti kalau kita melihat Indonesia, apa masalah di Indonesia? Wih, banyak betul. Tapi pertanyaannya lebih jauh, apa peluang Indonesia? Itu lebih menarik daripada apa masalahnya. Ya. Dan ini yang menurut saya harus tumbuhkan. Kita lebih senang mengkaji yang sulit, yang masalah, daripada mengkaji yang membuat kita bisa maju, berkembang. Pernah satu ketika saya ditunjukkan sebuah list. Ini daftar ciri-ciri organisasi yang gagal. Saya bilang, kenapa bikin daftar ciri-ciri organisasi gagal? Bikinlah ciri organisasi yang berhasil. Jadi bermanfaat buat kita. Ini perspektif positif, ini harus dibangun. Dan Republik ini dibangun dengan perspektif yang amat positif. Kalau lihat pembukaan Undang-Undang Dasar kita, ada nggak kata-kata memerangi keterbelakangan? Nggak ada. Memerangi kemiskinan? Nggak ada. Yang ada mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, positif, optimistik. Kenapa kita sekarang bicaranya negatif? Percepatan pembangunan daerah tertinggal. Apa artinya ini? Jadi memerangi kemiskinan, itu yang jadi, menurut saya sudah saatnya kita ubah perspektif yang positif. Pak Anies, kita akan lanjutkan perbincangan kita lagi. Sahabat Excellent dan pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Anies Baswedan setelah yang satu ini.